Oke, halo teman-teman. Di video kedua ini kita akan coba sharing-sharing lagi ya. Diingatkan kembali, ingat ya, saya ini bukan senior, bukan mentor juga. Ini mah bahasanya maaf jika masih banyak yang mungkin kurang dipahami lah. Anggap aja teman-teman sambil nonton video ini, anggap aja lagi ngobrol langsung sama saya aja ya. Mudah-mudahan ya dengan sama-sama pakai bahasa awam lah ya bisa dipahami videonya. Oh iya, nanti jangan sungkan kalau teman-teman yang sudah nonton video saya dan ada yang masih belum paham, silakan aja japri ke WhatsApp saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan ya, langsung saja tanya-tanya saja. Oke, di video kemarin gimana, sudah ditonton? Harapannya saya teman-teman silahkan ditonton video sharing saya sampai selesai ya. Bukan apa-apa, maksudnya biar paham juga, jadi jangan di skip juga gitu, biar ya anggap aja kayak kita lagi ngobrol aja gitu, biar bisa masuklah sharingnya, biar teman-teman bisa mendapatkan insight-nya juga ya. Nah, di video yang kali ini saya akan sharing ke teman-teman terkait dengan bagaimana sih menemukan inspirasi dalam membuat sebuah konsep. Ketika membuat video, mungkin bayangkan teman-teman pernahkah ketika bikin video pasti pernah stuck, bingung pengen bikin video seperti apa, bahan-bahannya udah ada, ini mau gimanain, apakah disambung-sambungin aja gitu atau gimana. Udah pernah bikin video tahu-taunya nggak menarik, atau udah bikin video ternyata video temen yang lain atau kompetitor itu malah lebih baik. Nah, mungkin teman-teman pernah merasakan hal-hal seperti itu ya, dan itu hal yang wajar karena saya juga dulu di awal-awal di Ataisir seperti itu gitu. Ada kompetitor baik di agensi kita sendiri di Ataisir atau di agensi lain, ada yang lebih bagus nih videonya dari saya. Dulu juga saya merasakan hal seperti itu. Nah, cuman saya mengembangkan tata cara menemukan konsep sendiri dalam membuat video gitu. Nah, teman-teman, gimana video yang kemarin? Mudah mudah dipahami. Saya harapkan bisa dipahami ya, karena saya tujuannya ingin membuat teman-teman agar bisa fokus. Ini sedikit saya sharing ya, kenapa sekarang nih yang lagi top ranking videonya yang bagus itu adalah Pak Apandi ya, dari tim Ataisir yang di UGD-nya. Nah, Pak Apandi ini saya sempat nanya-nanya nih ke Bu Ica, ternyata dia backgroundnya tim apa sih namanya tuh, tim lapangan atau tim teknik lah, saya lupa lagi. Jadi dia tuh punya background yang luar biasa, dalam artian ketika beliau sudah fokus dalam satu hal itu, wah luar biasa hasilnya. Dia akan benar-benar fokus untuk mengejar ketertinggalan. Bayangkan saja teman-teman, video Project Harmony Farmfield itu beliau itu selalu ada di urutan yang pertama, dan padahal subscribernya tuh masih dikit, baru 43 terakhir saya ngecek tuh. Nah, di sini makanya teman-teman jangan berkecil hati bagi yang subscribernya masih dikit, karena closing itu tidak ditentukan sama subscriber ya. Karena saya juga closing perdana ketika itu subscriber saya masih sekitaran 100-an lah, belum sampai 200, bahkan belum sampai 500, masih dikit ya. Nah, Pak Apandi ini sangat fokus sehingga beliau bisa mengejar ketertinggalan ketika saya fokusnya sedikit teralihkan, ingin menguasai media lain ya, ingin putuhat istilah, putuhat media OLX, putuhat media IG. Jadi saya fokusnya agak sedikit teralihkan. Pak Apandi itu wah nyalip tuh, sampai susah dikalahkannya. Saya mau bikin video sebagus apapun, tetap Pak Apandi itu selalu ada di atas. Nah, ini saya ingin teman-teman dari video pertama tuh, salah satunya beliau adalah dengan cara fokus. Karena dengan fokus beliau bisa mengajar ketertinggalannya, bisa menyalip semua video-video, bahkan video Kang Andika kalah, video saya kalah, video Pak Dwi kalah, itu selalu berada di urutan teratas terus. Dan viewersnya itu luar biasa, udah mau 1000 ya, baru kemarin terakhir baru 900-an lah dari videonya yang Harmony Farmfield itu, padahal subscribernya masih sedikit. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi teman-teman. Oke, langsung saja saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana sih saya dalam membuat sebuah konsep, dalam ingin mengupload sebuah video. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu kenapa sih kita dalam membuat video itu harus dikonsep, nggak asal masukin, nggak ngasal ngupload. Apa sih alasannya? Yang pertama adalah biar menarik. Teman-teman kalau misalkan diposisikan diri sebagai buyer, kira-kira kalau mau beli barang,
dan videonya itu kurang menarik, mau nggak beli barang itu? Pasti nggak mau kan? Pasti tidak ada sebuah rasa ingin beli atau ada trust ingin punya produk itu. Nah, itulah kenapa video kita harus menarik, harus dikonsepkan agar menarik. Ketika video kita menarik, nah itu buyer itu akan tersampaikan pesan video kita sehingga buyer itu tertarik untuk membeli produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa harus dikonsepkan videonya? Ya agar enak dilihat. Teman-teman coba deh lihat video-video saya. Ada banyak juga yang japri ke saya, "Kang, videonya bagus, enak dilihat," katanya. Ya memang saya dikonsepkan agar si calon buyer atau siapapun yang melihat video saya itu ya enak dilihatnya gitu. Ketika enak dilihatnya kan nanti buyer itu akan nyaman, bahkan masuk ke dinding wall video saya, dilihat tuh deskripsinya, oh Jaydan Hadi videonya banyak ternyata. Itu akan semakin meningkatkan trust buyer kita ya. Bayangkan kalau misalkan teman-teman bikin video ngasal masukin aja, bikin bukan ngasal masukin, nggak dikonsep, udah mah nggak dikonsep, terlalu banyak penambahan layer ini dan itu sehingga membuat kurang enak dilihat videonya. Nah, nanti saya akan kasih saran gimana sih cara membuat sebuah konsep video yang baik dan enak dilihat itu seperti apa. Jadi tujuan kenapa video harus dikonsep ya salah satunya adalah biar enak dilihat. Dan yang ketiga, kenapa sih videonya harus dikonsep? Ya biar dapat trust buyer. Ibarat kita mau jual sebuah produk, apapun itu, mau properti, mau motor, apapun, tentu kalau main di videonya harus menarik dong. Coba dilihat teman-teman iklan-iklan di TV, mau video tentang mie, mau tentang susu, mau tentang apapun, bagus nggak di TV? Padahal cuma berapa detik. Impactnya apa ketika kita lihat iklan itu? Ada yang wah keren, ada yang penasaran sehingga akhirnya beli kan di tempatnya. Nah kita pun harus seperti itu. Video kita harus dikonsepkan agar mendapatkan trust buyer sehingga buyer itu mau dan penasaran terhadap produk kita. Kalau mereka udah trust dan udah tertarik, dijamin pasti mereka akan menghubungi kita. Jadi itulah 3 alasan kenapa kita harus mengkonsep sebuah video yang akan kita upload ya. Nah, Kang, gimana sih cara mendapatkan inspirasi agar video kita bisa terkonsep gitu. Nah, ini adalah hal-hal atau yang saya lakukan saja ya. Ini adalah hal yang saya lakukan ketika saya ingin buat video dan saya stuck bingung mau bikin video konsep seperti apa. Saya nggak ngasal. Yang pertama saya lakukan adalah mana sih? Nah ini nih. Yang pertama saya lakukan agar mendapatkan inspirasi. Tulisannya gede banget ya. Inspirasi menemukan konsep. Menemukan konsep. Yang pertama, lihat video kompetitor. Nah, jadi yang saya lakukan untuk mendapatkan konsep video, ya lihat video kompetitor dong. Lihat tuh video, saya kan udah pernah bilang ya, dulu pernah sharing ke teman-teman. Sebelum saya bikin video, saya suka lihat dulu video teman-teman. Semuanya saya lihat. Video Pak Dwi saya lihat, video Pak Syam saya lihat, Pak Rijal, Kang Arya, Ibu Eva, Bu Neneng, banyak lah pokoknya semua teman-teman yang upload dan share linknya di grup itu saya lihat. Nah, ketika saya lihat video kompetitor, saya analisa, oh yang si A mah dia konsepnya seperti ini, kekurangannya gini. Saya lihat lagi yang Pak Rijal, yang Kang Arya, yang Kang Syam, yang Pak Yanto, ya itu semua saya lihat lalu saya ambil kesimpulan, oh mereka ada beberapa kekurangan. Nah, saya suka seperti itu. Jadi saya suka melihat video kompetitor baik sesama agensi maupun agensi di luar. Ada Bineka, ya, ada Kahpi Pro, ada Karim Properti, apalagi tuh agensi di luar tuh. Saya lihat di agensi luar itu, wah ternyata konsepnya seperti ini nih, beda nih, nggak sama konsep video dari tim kita. Nah dari sana saya mengambil kesimpulan dan akhirnya mendapatkan sebuah inspirasi dan akhirnya menemukan sebuah konsep video yang akan dibuat. Jadi kalau teman-teman pusing ya udah ATM aja istilahnya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Salah satunya dengan cara lihat video kompetitor kita, oke? Nah, kemudian yang kedua dalam menemukan konsep ya, inspirasi dalam menemukan sebuah konsep video adalah
yang saya lakukan itu lihat channel video lain. Nah, maksudnya apa? Lihat channel-channel video-video yang bagus juga ya, kayak Bosman Mardigu, kayak Arli Kurnia, kayak kalau yang sesama satu bidang properti itu biasanya saya lihat Wicak Mipta, Arsitektur Indonesia, bahkan video-video developer besar tuh saya pengen lihat mereka bikin konsep videonya seperti apa, biar satu saya juga mendapatkan inspirasi dalam membuat video, yang kedua menambah kosakata kita. Kayak Wicak Mipta itu kosakatanya bagus dalam mereview sebuah rumah. Nah, saya dipelajari itu kosakata mereka dalam menjelaskan sebuah rumah. Kemudian saya juga lihat tuh channelnya Rumah Halal Indonesia. Itu bagus banget kosakatanya, bagus banget pembawaannya, dan dari sana saya menemukan inspirasi dalam membuat sebuah video. Nah, bagi teman-teman yang pengen membuat video, jangan ngasal dulu. Coba deh, jangan istilahnya, maaf ya ini, jangan sayang sama kuota. Habisin aja kuota. Itu anggap investasi dari leher ke atas. Investasi buat teman-teman. Saya aja di awal-awal gabung Ataisir, saya habis kuota berapa kali itu beli. Itu saya agar apa tujuannya? Bisa investasi leher ke atas, bisa menemukan pola konsep video yang baik. Lihat tuh saya video kompetitor semua, dan dari sana saya membuat sebuah konsep, barulah download bahannya di Telegram dan membuat sebuah video. Begitu teman-teman. Wah, ini baru ngobrol segini aja, lihat udah 11 menit ya. Ya, ini saya bikin video ini dari HP lagi nih ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting mah kita anggap aja kita lagi ngobrol sharing ketemuan lah ya. Jadi bahasanya juga saya mah bahasa sambil ngobrol aja gitu. Nah, ini akan saya kasih contoh nih beberapa konsep video saya. Kemarin kan saya sudah lihat ya beberapa. Nah, ini akan saya kasih lihat beberapa konsep video yang saya bikin. Jadi sebelum saya bikin video, saya lakukan apa yang saya sampaikan tadi ya. Untuk pertama lihat video kompetitor, yang kedua lihat channel video lain, baru saya membuat sebuah konsep video. Ini saya kasih contoh nih, kayak yang kemarin ya, catatan saya. Bentar. Nah, oke, kita lihat mengecek ini catatan saya dalam membuat konsep video ya. Kita lihat yang ini nih. Ini konsep video review Harmony Farmfield. Nah, teman-teman kalau pengen tahu ini ceritanya, saya bikin konsep video ini, saya lihat video kompetitor yang melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan tadi ya. Tahu nggak? Ini video ini akhirnya saya terinspirasi dari video siapa? Ini terinspirasi dari video saya sendiri. Itu yang review coupling harmoni itu, yang view-nya udah sampai 2,3 ribu ya. Nah, saya terinspirasi bikin video itu. Saya mikir, kenapa saya lihat video kompetitor lain kalau video saya ada yang bagus. Akhirnya saya duplikasi dan bikin konsep video yang mirip-mirip. Nah, lihat nih, bisa dilihat bikin catatannya kayak gini ya kalau saya mah, tapi silakan teman-teman kreasikan aja masing-masing. Nah, ini konsep video review Harmony Farmfield. Nah, ada openingnya. Ini kan saya videonya menggunakan shoot saya sendiri ya, syuting sendiri gitu. Kemudian nanti di dalamnya itu ada video-video yang penjelasannya seperti ini nih. Ini yang dibahas satu-satu, penutupnya. Terus ada video yang keduanya nih, ini konsep videonya untung dan bertumbuh bersama petani lokal. Openingnya ini saya bikin konsep catatan kayak gini aja nih sebelum membuat sebuah video. Sebelum tag video saya ya, saya bikin seperti ini, sehingga ketika mengambil video diri kita sudah nggak gagap ya, kita sudah nggak bingung menjelaskan apa sih yang harus dibahas dari project ini, karena kita sudah punya catatan kecilnya kayak gini nih. Jadi ketika ini udah beres opening, nah isinya berarti kita akan bahas apa? Nah, alasan investor, kenapa di Harmony Farmfield, potensinya apa saja, kebermanfaatannya apa. Nah, itu yang akan dibahas, sehingga ketika syuting video kita sendiri itu kita tidak akan gugup, kita tidak akan bingung mau ngejelasin apa. Nah, ini nih, lihat lagi konsep video tips dan saran kapan waktu terbaik beli rumah. Nah, ini saya bikin video sendiri ya, syuting sendiri. Ini terinspirasi dari videonya Wicak Mipta yang review-review kayak gitu, sama videonya Rumah Halal Indonesia ya.
Nah, ini tujuannya tadinya saya bikin video ini untuk mengarahkan para buyer ambil rumah di Aquila. Aquila Syariah Village kan masih awal project. Jadi saya tujuannya kalau ada ingin yang beli rumah di tahap awal project itu lebih murah. Makanya saya arahkan ke Aquila. Makanya di video ini saya disisipkan iklan Aquila juga. Nah, ini konsepnya banyak banget nih karena durasi videonya juga lama ya, sekitar 12 menitan. Ini ada kata kunci juga. Oke, video yang kedua ini dulu yang bisa saya sharingkan ya, biar nggak usah banyak-banyak, biar teman-teman belajarnya pelan-pelan aja dulu, nyantai aja. Tapi saran saya dilakukan secara semuanya ya, menyeluruh, jangan di skip, dilakukan aja apa yang saya sarankan. Silahkan dicoba saja, karena saran dari saya itu insya Allah sih nggak terlalu rumit ya. Nah, cuman teman-teman kalau mau, kalau ada kemauan, insya Allah juga pasti bisa kok dalam membuat sebuah video yang bagus. Ingat ya, video yang bagus itu akan menghasilkan leads buyer yang bagus juga, sehingga mendekatkan kita dengan potensi closing itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video saya yang kedua. Sampai jumpa di video berikutnya.